Hendy Celebes menyimpulkan sesudah itu selesai pembahasan tentang penyalipan, dan apakah kita terus buat topik baru, nanti moderator yang tentukan. Silakan. Baik, saya simpulkan dengan sangat sederhana, mudah dimengerti, pakai bahasa Indonesia, terlalu kalau nggak ngerti. Pertama, perintah Tuhan dilarang atau tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ciri-ciri karakteristik orang yang terkutuk mati di tiang salib sebagai berikut. 1, dia orang fasik, dia pengkhianat, dia makan suap, dia kerasukan iblis. Itulah ciri-ciri orang fasik yang harus terkutuk di tiang salib. Anaknya Bunda Maria adalah A, dia utusan Tuhan, dia selalu dengan ratap tangis dia berdoa, doanya diijabah, Ibrani 5:7. Dia orang soleh, dia orang baik. Kesimpulannya adalah tidak mungkin anak Bunda Maria, utusan Tuhan, dikaruniai Tuhan, dikasihi Tuhan, dipercaya Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi untuk Bani Israel mati terkutuk. Jadi kalau Kristen tadi bersikeras mengatakan anak Maria mati terkutuk, alangkah tidak warasnya akalmu, bro. Kenapa ini anak orang, ini utusan Tuhan? Tapi kalau Anda percaya tulisan Paulus ditujukan kepada Yesus, ya monggo saja itu imanmu. Kami akan tidak mengganggu. Tapi juga harus komitmen. Jangan dilawan datanya. Jujur mengatakan bahwa Tuhan saya terkutuk. Dan siapa yang mengutuk? Mestinya jujur juga dong gitu loh. Sekali lagi, kami sebagai umat Islam selalu waras dalam berpikir. Logika akal sehat selalu dimainkan karena Yesua Amasya adalah utusan Tuhan, tidak mungkin mati terkutuk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih sekali apa yang sudah dijelaskan sama Bang Handi dan kawan-kawan. Mungkin kita angkat tema baru atau Bang ada yang mau nambahin, membumbui apa yang sudah dijelaskan Bang Handi, silakan. Tadi Bang Santo ya, Bang Santo As-Siddiqi ya, karena tadi sempat saya putus, monggo silakan Bang As-Siddiqi. Oke, jadi pembahasan yang kita lihat dari teman-teman teman, kalau kita masuk di Yohanes 17:8, sebab segala firman telah disampaikan, jadi segala ajaran telah disampaikan. Nah, pertanyaannya di sini, ajaran yang terkutuknya dirinya sendiri itu Yesus mana? Gak ada tentang penebusan yang dibacakan Pak Dance tadi. Coba lanjut ke 21, Yeskiel 18:21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukan dan berpegang kepada segala ketetapan serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, tidak akan mati. 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini tidak ada penebusan dosa ini. Nah, datanglah ajaran Paulus ya, yang mengajarkan tentang penebusan dosa melalui dari perkataannya di sini atau surat-surat Paulus, 14 surat Paulus, termasuk Roma 5 nomor 12 dan Galatia 10 nomor 13, Galatia 3:13. Nah, di sini Roma 5 nomor 12 Paulus menyebutkan nama Adam. Sementara Yesus tidak pernah menyebut tentang nama Adam. Dan karena satu orang Adam ini, dosa ini menjalar kepada semua orang manusia, kata dia. Nah, mana kata Yesus? Nah, makanya lah Yesus sudah berpesan, segala firman telah kusampaikan. Nah, berarti segala firman telah kusampaikan, terangkatnya dia. Mana data itu yang disampaikan Yesus tentang Roma 5 nomor 12, seperti itu yang dikatakan Yesus gitu loh. Inilah teman-teman, setelah kita diskusi kayak tadi ya, Galatia 3:13. Udah jelas di situ Paulus memalukan Yesus di situ, mempermalukan, bahwasanya mengatakan Yesus itu terkutuk. Tapi ya karena doktrin, ya mau gimana lagi teman-teman. Ya mungkin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Lanjut. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Hendy Celebes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bisa tema lain semuanya. Pak dan C, silakan. Mungkin ada yang mau naik. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Jadi Bang Santo As-Siddiqi tadi mengatakan bahwa Yesus sudah mengatakan,
segala firman yang telah engkau beri sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, gitu kan. Ini disebutkan segala firman, artinya tidak ada dalam segala firman itu artinya full ini Yesus menerima firman, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya dan masyarakat sekitarnya, ya. Artinya ternyata tidak ada tentang penebusan dosa, tentang anak Adam. Artinya itu ada yang tambahan-tambahan oleh si penyampai susulannya, yaitu dari saudara Paulus, ya. Itu tambahannya kira-kira begitu, ya. Silakan yang lain. Tambahan sedikit ya saya Pak RT ya. Tadi Bang siapa tadi namanya itu, dia tidak mau mengakui kalau Yesus itu tergantung gitu ya. Sudah mengakui kalau Yesus tergantung, Yudas itu tergantung. Tapi tentang yang ditanyakan, apakah Yesus itu terkutuk untuk menebus dosa orang-orang yang percaya, katanya gitu. Nah, tapi dia tidak mau mengakui apakah Yesus terkutuk. Tapi juga dia sempat juga mengatakan Yesus terkutuk karena untuk menebus dosa-dosa kita. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau mau lebih jauh ya, Bible sendiri mengisyaratkan bahwasannya Yesus ini selamatkan. Nah, sebelum datangnya Paulus kan, ini kan berbicara sebelum datangnya Paulus, misalnya Mazmur 51 nomor 15, Mazmur 91 nomor 5, Mazmur 91 nomor 3. Nah, ini berbicara tentang penyelamatan loh. Mazmur 91 nomor 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Engkau tak akan usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah ini, jadi nubuatan tentang penyelamatan Yesus ini, itu pun ada di dalam Bible. Nah, datanglah ajaran ini yang mengatakan Yesus itu terkutuk gitu loh. Padahal Yesus tak pernah mengatakan itu setelah ditanya. Segala firman telah disampaikan. Yang menyampaikan itu Tuhan kepada Yesus, diperintahkan untuk menyampaikan firman. Dan Yesus telah berkata, segala firman telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, firman yang disampaikan oleh Paulus ini mana kata Yesus? Bahwasanya dia akan menebus kutuk dosa Adam dan dosa waris. Coba, tidak ada orang yang bisa menjawab. Misalnya dia berkata begini, aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris. Tidak ada loh. Malahan Yesus berkata di dalam Matius atau Markus 17 nomor 19, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini hak orang lain. Loh, gak ada ajaran tentang penebusan-penebusan ini. Kenapa? Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab dan hukum. Jadi di sini kitab dan hukum ini sudah jelas. Yeskiel 18 nomor 20 tadi sampai 24 banyak lagi. Di dalam Mazmur pun ada, kalau engkau berbuat dosa bertobat. Gak ada penebusan-penebusan dari Adam, gak pernah ada, gak pernah didapatkan di dalam PL. Nah, di dalam PL itu kalau tentang penebusan Adam, Kejadian 3 nomor 15 dan 16 itu sudah, tanah sudah dikutuk, ular sudah dikutuk dengan katanya di situ ini kejanggalan juga, dikutuk ular ini dalam posisi dia berjalan melata. Nah, pertanyaannya di sini, sebelum ular dikutuk melata, ini dia apanya? Berjalan bagaimana dia? Berdiri kah? Atau memang dia sudah melata gitu loh. Nah, tetapi poinnya di sini, di situ Tuhan telah mengutuk ular, mengutuk tanah, dan adakan permusuhan antara iblis dan perempuan itu. Kalau dilihat dari situ. Tetapi coba kita lihat ya. Tentang di dalam kejadian ini, tentang Tuhan berkata adakan permusuhan antara iblis dan perempuan ini, itu kan termasuk kutukan nih. Nah, dikatakan di situ. Di situ dikatakan bahwasannya suami istri ini kalau berhubungan, ya, istri akan merasakan birahi. Oke? Dan dia melahirkan akan merasakan sakit. Nah, itu kutukan. Oke, kutukan. Kita lihat kutukan. Nah, kalau memang Galatia 3:13 ini dikatakan Yesus telah menebus kutuk hukum Taurat, berarti dia sudah menebus kutuk itu. Kutuk hukum itu sudah disebut di Kejadian 3:16. Kalau kita lihat misalnya 15:16, nah berarti sekarang ini yang terjadi harusnya orang yang perempuan yang berhubungan suami istri itu sudah tidak merasakan birahi dan dia melahirkan sudah tidak merasakan sakit. Tapi faktanya sekarang tetap masih merasakan sakit. Berhubungan suami istri tetap merasakan birahi.
Nah inilah. Jadi ajaran yang diajarkan Paulus ini memang Yesus tak pernah mengajarkan, gitu loh. Itu setelah ditanya tak bisa menjawab. Lukas 1:16. Lukas 1:68 coba baca. Apa Lukas 1 nomor 68? Yang apa poin? Kamu kan bilang nggak ada Pak? penebusan, kan katanya nggak ada penebusan. Coba baca dulu. Mana Yesus berkata Roma 5, coba Anda baca Roma 5 nomor 12. Baca dulu itu. Yang menyebutkan nama Adam siapa? Nama apa? Nanti saya jelaskan. Lukas 1 Iya. ayat 68 baca dulu. Bung, poinnya Bung begini Bung. Bung saya tanya, Galatia 3:13 ini ada perkataan Yesus itu? Segala firman telah kusampaikan. Ada nggak perkataan Yesus itu? Galatia 3:13. Itu tentang premis Paulus. Premis Paulus. Sekarang saya tanya, ada nggak perkataan itu keluar dari mulut Yesus? Itu Poin premis pertama, nggak ada Paulus. jawaban. Tunggu. Poin kedua, saya tanya, Kristus telah menebus kita, kata Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Sekarang saya tanya, hukum yang dibawa Musa ini, hukum Tuhan yang dibawa Musa mana yang terkutuk? 613 mispot atau 10 hukum Torah? Coba Anda jawab. Dua pertanyaan nih. Ketika kamu mana? makan buah, pasti kamu akan mati. Mana Itu yang pelanggaran hukum Torah? Mana hukum Torah itu terkutuk? Coba mana? Terkutuklah hukum Torah mana? Karena legalitas yang harus mengatakan terkutuk hukum Torah itu adalah Musa, karena dia yang membawakan hukum. Hukum yang diilhamkan kepada Musa. Coba 613 mispot, 10 hukum Torah. Hukum itu mana yang terkutuk? Kalau kita lihat, ada dua pertanyaan. Coba Anda jawab. Semua loh, ada ulangan Coba. 27 kan ada. Nah, coba saya lihat. Ulangan 27 nomor berapa? Kutuk hukum Torah Itu kan terkutuk. semua itu kan kutuk. Semua itu kan Mana? Coba Anda buka. Ulangan 27 berapa? semua ulang 27 1 sampai habis kan itu kutuk semua. Lah mana? Pastinya ulangan 27 berapa, Bung? 1 sampai habis. Lo 1 sampai habis nggak ada. Nggak ada di situ. Hukum Taurat terkutuk. Coba buka. Hukum Taurat itu terkutuk mana? Kamu nggak paham. Kamu Lah, inilah setelah ditanya nggak ada jawaban, kamu nggak paham. Dengarkan ya. Paulus dengarkan, Bung. Dengarkan dulu. Paulus datang-datang membatalkan hukum Torah. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Galatia 2 nomor 16. Pertanyaan ketiga saya tanya kepada Anda. Di mana Musa mengatakan Santo. Di mana Musa mengatakan tidak dibenarkan melakukan hukum Torah? Sendiri, tanya sendiri. Loh, sekali coba Anda nggak bisa jawab? Coba jawab. Tanya sendiri, jawab sendiri kau. Ya, mana? Mana Galatia 3:13? Silakan saya tunggu. Kutuk hukum Torah mana yang dikatakan Musa apa kau, terkutuk? Santo? Ya, coba mana Anda jawab? Ngawur kau. Kamu yang ngawur. Halo. Begini Mas Bayang, Anda bukan hanya sekedar ngawur kau, bodoh kau, ngarang kau, bukan Tanya begitu. sendiri, jawab Tetapi sendiri. Wow, Anda punya hujah. Komal kentut semua ini. Oke. Kasihan. Ya, Mr. Baik, Anda mau diskusi dengan baik sesuai dengan namanya atau mau sekedar curhat? Silakan. Bukan begini, brother. Orang Islam ya, pakemnya dia harus bertanya, bukan menjelaskan kita. Curhat. Nah, Oke, curhat ya. Anda curhat ya. Anda curhat. Saya ya. memberi. Sekarang saya tanya. Ya. Sekarang saya tanya. Islam bukan menerjemahkan. Oke, sekarang saya tanya. Di Galatia 3:13 itu apa maksudnya? Apa maksud? Kristus telah menebus kita dari hukum mana? Itu sebelum saya masuk, kata Musa hukum Taurat mana yang terkutuk? Nah, coba. Apa maksud di Galatia 3:13? Menebus kutuk apa dia? Kutuk hukum Torah yang mana? Di dalam ulangan 28 itu kan ada kutuk. Aduh. Kamu Galatia 3:13 saya tanya. Galatia 3:13 maksudnya ini menebus kutuk apa? Loh, mengutuk ulangan 28. Saya sudah kasih tahu ulangan 28 baca. Coba ulangan berapa? Ulangan 28 ayat 3. Tadi 27 ganti. Ulangan 28 nomor berapa? Loh, ulang 27 juga itu kok ada kutuk itu. Ngawur kamu. Mana kutuk hukum Torah? Saya nggak berbicara tentang pelanggaran oknum yang melanggar ya. Enggak. Dengarkan ya. Orang ini saya kasih. Tunggu. Bung, diam dulu. Di saat ada hukum,
dengar. Di saat ada hukum, ada dua oknum. Ada pelanggaran, ada pelanggar, ada oknum pelanggar, ada oknum yang mentaati. Nah, berdiri di bawah hukum. Hukum mana yang saya tanya? Hukum. Saya nggak berbicara pelanggaran. Saya nggak berbicara oknum yang melanggar atau oknum yang mentaati. Hukum yang dibawakan Musa itu terkutuk mana? Hukum mana? Oke, itu Bang. Halo, Bang Mr. Baik. Ini pertanyaannya, ajaran Musa mana yang dianggap terkutuk itu? Ya, iya gitu ya, Bang Santo ya. Iya, karena gini. Ya, hukum, silakan. Nah, hukum mana? Hukum kata mana? Musa terkutuk. Ya, silakan. Oke, Hukum. itu silakan jawab. Silakan jawab. Orang yang melanggar hukum itu namanya terkutuk. Nah, contoh saya kasih tahu. Loh, ketawa. Yang saya tanya hukum. Tadi berarti Baca yang dong. digantung, Bang Titik, berarti yang digantung di pohon itu yang terkutuk itu pelanggar hukum. Nah, makanya di situ berarti Yesus melanggar Galatia 10 nomor 13. Baca. Kamu bukan menjelaskan kitabnya orang. Kamu Nah, sekarang Anda jawab dong. Ditanya nggak bisa jawab, gimana sih Anda ini? Loh, saya mau menjawab, kalian mau menjawab. Kamu nggak boleh menjawab. Pakemu. Lu terus ngapain kau naik? Pakemu. Loh, saya tanya ngapain kau naik? Quranmu sendiri mengatakan, ya, Quranmu sendiri. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, membaca kitab sebelum Anda ini, saya tanya, yang membaca kitab itu kitab sebelum Anda, Bible kanon, disuruh baca. Coba ada tulis nggak Bible kanon di situ? Yang Bibelmu kan Bible kanon. Kamu, ya, loh, pakemu itu hanya bertanya, brother. Bukan menjelaskan. Sekarang coba Anda jawab. Coba Anda jawab tadi. Kamu sudah menjelaskan. Mr. Baik, sebentar. Mr. Baik, tolong jawab saja di hukum Musa mana yang terkutuk. Mana yang terkutuk itu loh. Itu aja, dari hukum Musa itu hukum mana yang terkutuk itu. Anda sebutkan aja, misalkan 10 perintah Tuhan itu yang kesekian, perintah yang sekian misalkan ini, atau hukum tentang ini, hukum tentang itu. Nah, itu yang Anda harus jelaskan gitu loh. Misalnya Bapak menurut gini, misalnya hukum Musa itu jangan membunuh. Wah, ternyata hukum ini terkutuk. Itu terkutuk. Itu hukum, bukan berbicara tentang oknum yang melanggar. Enggak, itu contoh. Halo Mr. Baik, jangan dijawab. Itu contoh. Nah, sekarang Anda gambarkan hukum Musa yang mana yang terkutuk. Itu aja pertanyaannya. Mana? Sangat gampang pertanyaannya kalau memang jawabannya diketahui. Itu aja. Kutuk hukum Taurat, ya. Pahami kalimatnya. Kutuk hukum Taurat. Apa kutuk hukum Taurat? Kalau dia melanggar, dia terkutuk. Ini contoh satu contoh ayat saja. Ulangan 27, tadi kan 27 ayat 24. Terkutuklah orang-orang yang membunuh sesamanya. Satu contoh saja. Itu bunyi ayatnya. Terkutuklah. Oke ya. Saya selesaikan dulu. Kan satu contoh aja sudah. Iya, saya selesaikan dulu. Kan kamu tanya tentang premisnya Paulus kan? Kan saya jelaskan premisnya Paulus. Loh, saya sekolah loh, brother. Untuk memahami ini saya sekolah. Paulus kan menganiaya jemaat, bro. Kamu mau sekarang saya mau nanti jangan anu dulu, jangan bias. Silakan Mr. Baik. Ya, jadi begini ya. Paulus ini mau ngambil konsep premis ya. Premisnya begini. Dunia ini sudah terkutuk. Nah, bagaimana cara Yesus itu mengambil kutuk di yang dunia ini sudah terkutuk begitu ya. Kutuknya apa? Pelanggaran hukum Taurat. Pelanggaran apa? Pelanggaran Adam. Dia mengambil konsep Adam. Gitu ya. Jadi Torah itu Adam, tapi ada juga dihubungkan dengan Torah Mose. Nah, jadi yang Tuhan menciptakan saya selesaikan dulu. Biar selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Oke, saya selesaikan dulu. Nah, dia ambil premis orang yang dihukum, orang yang bersalah, dan hukuman matinya adalah sesuai dengan hukuman gantung. Nah, disitulah orang itu akan terkutuk bila mana dia digantung sampai malam, gitu ya. Itu ada penjelasannya di ulangan. Oke, paham. Enggak, sudah paham. Artinya melanggar hukum Taurat itulah orang terkutuk. Sekarang sedikit saja, nanti saya bantu yang lainnya, dibantu yang lain. Yesus itu melanggar hukuman yang mana sehingga dia menjadi terkutuk, sehingga dia mendapat hukuman. Oke, silakan.
menjadikan dirinya terkutuk. Nah, makanya kan saya sudah bilang. Jadi contohnya ada si A ini terpidana hukuman mati. Nah, si B ini Halo, orang suci. hukuman mana? Yang pertanyaan saya, hukuman apa, pelanggaran apa sehingga Yesus itu dijatuhi hukuman mati dan disalibkan? Itu aja. Tertulis itu loh. Saya tanya itu, sebenarnya itu tertulis. Loh, kan sudah tertulis itu, menjadikan dirinya terkutuk. Kan sudah tertulis. Usaha itu menurut Paulus. Kalau di peradilannya itu apa isinya? Ya, sehingga Ya, orang-orang Yahudi itu ingin membunuh Pak Yesus itu karena apa gitu loh. Jadi begini, Bang Peno, kalau kita lanjut Galatia 3 Karena nomor 10. melawan kaisar. Tunggu dulu Bro Admin, gini. Sebab setiap orang yang hidupnya berdasarkan hukum Torah berada di bawah kutuk. Karena ada tertulis. Nah, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Torah. Nah, pertanyaan di sini, Yesus itu melanggar hukum apa? Terus Yesus menebus kutuk hukum apa yang dia tebus ini? Kutuk hukum apa yang dia tebus? Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Wajib kalian tunjukkan kutukan hukum Torah ini yang mana? Hukum ini hukum. Hukum ini tahu nggak tentang apa arti hukum? Ketetapan. Mana ketetapan Tuhan yang terkutuk? Yang diajarkan Musa. Karena legalitas yang mengatakan itu adalah Musa. Makanya Yesus datang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah dan kitab para nabi. Ada dua di situ, hukum dan kitab. Satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan daripada hukum Torah. Tiba-tiba Paulus mengatakan Galatia 3 nomor 10, Galatia 3:13 dan lanjut Galatia 2 nomor 16. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Hukum Torah yang mana yang nggak benar kata Musa? Hah? Hukum Torah mana? Sementara Yohanes 7 nomor 49 berkata begini. Ini Yohanes dan Yesus ya. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torah, terkutuklah mereka. Tiba-tiba datanglah Paulus. Paulus mengatakan tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Makanya benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah yastaru bihi samanan qalila. Ini buktinya dan seterusnya. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Quran surat Al-Imran ayat 78, Bani Israel memutar lidah-lidah mereka dan membacakan kitab dan berkata ini dari Tuhan. Kamu malah keliru, brother. Kamu membaca. Sekarang saya tanya. Hukum Musa yang terkutuk mana? Satu. Kedua, mana Musa mengatakan seperti Paulus tidak dibenarkan melakukan hukum Torah? Quran ditulis oleh tangan manusia atau bukan? Tunggu dulu. Jangan dulu bahas ke situ. Dengar. Apa Anda yang saya bicarakan tadi Anda paham? Berarti mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, sama seperti Paulus 2 Korintus 11 nomor 17 beda dengan Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kudengarkan di dalam Al-Qur'an itu yang ku paparkan di dalam Al-Quran bukan hawa nafsunya sendiri, tetapi dari wahyu yang dibajukan. Bandingkan dengan Paulus 2 Korintus 11 nomor 17. Jangan dibawa. Tunggu dulu. 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus berkata bukan sebagai firman Tuhan. Ini contoh. Itu yang saya maksud. Ini contoh. Dari dia menuliskan bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Coba Bang Sidik, ini ada Bro Admin tadi menyeletuk menjawab begini. Karena melawan kaisar, coba jelaskan Bang Bro Admin maksudnya melawan kaisar. Iya, jangan dibawa ke sana Pak Sidik. Kita bahas itu aja lah. Sukanya dicampur-campur nih loh. Tunggu dulu Bro Admin, tunggu dulu. Anda teman saya, tunggu dulu. Ini Mr. Baik dari tadi cuma ngelocet tapi nggak ada jawaban. Sekarang saya tanya. Di dalam Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 22, di situ Paulus berkata apa Anda tahu? Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Hah? Ngawur kamu. Loh, Galatia 2 nomor 16 tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Sekarang saya tanya, mana kata Musa tidak dibenarkan melakukan hukum yang mana? Yang nggak benar, yang nggak bisa dilakukan. Hukum perintah Tuhan yang mana? Galatia 2:16. Baca kamu Galatia 2. Dia mengetahui bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan Torah. Tidak melakukan hukum Torah. Ngawur, kamu jangan nambah-nambah, brother.
Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jangan lari. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab jika ada kebenaran, dengarkan. Galatia 2 nomor 21, saya tambahkan. Aku tidak menolak kasih karunia Theos. Sebab jika ada kebenaran melalui Taurat, maka kematian Yesus adalah sia-sia. Berarti Taurat ini dengan kematiannya yang didoktrinkan oleh Paulus, Taurat ini sia-sia. Jadi mati Yesus sudah menebus kutuk. Makanya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Kutuk hukum mana? Hah? Woi, jawab. Sudah ngodehmu. Mana. Sudah. Jadi dia mengadu antara hukum Taurat dan Yesus. Ini si seorang Paulus ini. Padahal itu segala firman telah kusampaikan kepadamu, kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mana firman-firman ini? Dari mulut Yesus. Mana? Padahal Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Satu iota atau satu titik. Tidak bisa ditiadakan. Kamu sekolah nggak, bro? Ini kiamat. Nah. Kamu sekolah nggak? Anda teolog dari mana? Saya tanya. Saya Santo. Anda teolog dari mana? Saya tanya. Dari tadi saya pertanyaan Anda. Anda sekolah nggak? Coba Anda jawab. Sekarang saya tanya. Anda teologi, Anda jawab. Mana kata Musa hukum Taurat tak benar? Mana kata Musa tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat? Mana kata Musa? Mana 613 mispot, 10 hukum Taurat? Mana? Bentar. Ini satu-satu ini banyak sekali pertanyaan. Saya Galatia 2:16. Dari tadi Anda cuma congor. Kutuk hukum Taurat kata Musa 613 mispot, mana yang terkutuk? Bro, kamu sudah nggak sopan, bro. Mending kamu dilempar. Anda yang nggak bisa menjawab, terus Anda pelangak-pelongok. Oh, Anda sekolah nggak ada apa? Iyalah. Teologi dari mana Anda? Penjarakan kamu nanti. Mau nggak? Terbaik. Kita itu pengen teredukasi ya kan. Tapi jawaban Anda itu dari tadi tuh. Dari tadi penjarakan apa? Saya penjarakan apa kamu? Permisi, kita beri salam dulu. Nggak sopan. Ustadz Subandi. Assalamualaikum Pak Ustadz Subandi. Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Subandi de Sukoco. Waalaikumsalam untuk semua saudaraku yang ada di sini. Semoga sehat semua. Oke, Santo Asi Sidik, lanjut. Iya. Anda mau naik di sini mau apa? Mau congor? Turun sana kalau mau congor. Loh, terus Anda mau di sini mau apa? Saya tanya, mau ngapain? Mau naikin? Sebentar dulu. Kasih waktu Pak Sidik. Halo, sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Jadi akan saya bacakan beberapa ayat bahwa ajaran paham Paulus itu, atau kalau Gus Betik bilang soteriologi atau penebusan ya, tentang paham penebusan ini berawal, ini salah satunya ini yang saya lihat ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Artinya semua orang yang melaksanakan hukum Taurat Musa, ini menurut Paulus ya, berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi orang yang tidak mengikuti semua hukum Taurat terkutuk. Akibatnya semua itu terkutuk. Ini menurut Paulus ya. Kemudian Kristus, kemudian di Galatia 3:13-nya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi setelah hukum Taurat ini menjadi kutuk, gara-gara hukum Taurat lah ini manusia dianggap berdosa. Nah, akan tetapi dengan disalibnya Yesus, maka tidak ada lagi hukum Taurat, karena kutuk itu sudah diambil alih oleh Yesus. Tidak perlu melakukan hukum Taurat. Ini dari saya pahami dari kata Galatia 3, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya menurut Paulus, Yesus itu terkutuk.
disebabkan diambil alih itu tadi artinya dengan disalibkannya Yesus, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi karena sudah diambil alih dengan penyaliban Yesus itu. Ya, jadi betul ya. Enggak, saya rasa ini yang tertulis itu begitu. Oh, keliru boleh, tapi nanti ya. Ya, enggak, ini dari apa yang tertulis. Ya, boleh. Jadi begini, saya jelaskan ya. Jadi begini, konsep keselamatan orang Yahudi ya. Semua orang itu diselamatkan oleh kasih karunia. Itu sudah paten, itu sudah konsep keselamatan Yahudi. Nah, di dalam hukum Taurat itu ada kutuk. Bagi mereka yang melanggar hukum Taurat itu kena kutuk. Siapa yang punya hukum Taurat ini? Bangsa Israel. Orang di luar bangsa Israel tidak kena kutuk. Kenapa? Karena tidak ada Torah. Contoh, orang bangsa di luar Israel boleh makan babi karena nggak ada perintah Torah di situ kan. Torah itu hanya untuk Israel. Itu ya, itu contoh. Torah untuk Israel. Terus Yohanes 7:49, tapi orang banyak ini. Halo, begini, Bang Mister Baik. Tadi kan pertanyaan saya, Anda belum jawab. Lalu Yesus ini melanggar hukum Taurat apa sehingga dia menjadi dihukum? Ya, kalau nanti dulu. Kalau seandainya bahwa tidak perlu, kalau orang non Yahudi tidak perlu melaksanakan hukum Taurat, lah ngapain Yesus disalib untuk menebus dosa? Orang kata Anda kan sudah mengatakan bagi non Yahudi tidak perlu melaksanakan hukum Taurat. Ya sudah, kalau memang itu ajarannya tidak perlu harus pakai tebus-tebusan. Ya kan? Lukas 1 ayat 68. Coba baca Lukas 1. Bukan masalah Lukas 1-nya, ini pemikiran Anda. Lihat Lukas 1:68, bacakan aja coba seperti apa Anda katakan. Coba baca, coba. Loh, kok saya yang suruh baca? Anda sudah nunjukkan, dia tinggal baca aja. Loh. Gimana sih? Loh, Anda punya kitab. Anda punya kitab. Saya baca sudah. Terberkatilah Hashem Elohim Israel karena dia melawat dan melakukan penebusan bagi umatnya. Oke. Nah, di dalam konsep Torah, tunggu dulu. Di situ ada tidak menebus dengan disalib, ada enggak? Di Lukas tadi itu, melawat itu kan melawat untuk melakukan penebusan. Bisa jadi dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, seperti dikatakan dalam Matius, mengatakan aku tidak menghapus bukan aku meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi, misalkan kan penggenapannya apabila engkau melihat perempuan janganlah berzina katanya, tetapi aku mengatakan barang siapa melihat perempuan kemudian merasa ingin memilikinya, maka dia sungguhnya sudah berzina, ya kan? Itu menurut saya itu penggenapannya itu. Jadi yang tadinya sederhana, jangan berzina, tapi Yesus lebih menekankan lagi. Jadi kalau misalkan gini, dalam gereja itu pada pakai rok mini semua ya. Siapa yang tidak ingin ngiler, misalkan kan begitu. Iya. Nah itulah. Lah kalau penebusan di Lukas yang Anda baca itu ada tidak menebus dengan disalibkan? Tidak ada. Kemudian hanya ada di dalam soteriologinya Paulus saja, kira-kira menurut menurut Gus Betik gitu. Ya, kira-kira memang jelas loh. Nggak ada Yesus memang jelas. Iya. Yesaya 43. Ntar saya bacakan Yesaya 43. Yesaya perjanjian lama ya. Kalau Yesaya perjanjian lama, begini. Kalau Yesaya perjanjian lama, sedikit tidak orang-orang saat itu pasti sudah ada yang nebus, gitu loh. Yang nebus siapa? Ini konsep penebusan. Ini konsep penebusan Yesaya 43:3. Saya bacakan sajalah. Sebab akulah Hashem Elohimu Maha Kudus Israel, juru selamatmu, penebusmu. Aku telah memberikan Mesir sebagai penebusanmu. Kamu tahu ketika Israel keluar dari Mesir, siapa yang meninggal? Anak-anak sulung Mesir. Fir'aun. Anak-anak sulung Mesir yang meninggal. Tapi Musa selamat. Iya, Musa selamat. Anak sulung Mesir semua ternak sulung. Itu orang-orang jahat semua. Bung, Anda bawa di Yesaya, penglihatan telah dilihat. Yesaya 1 nomor 1. Kan Yesus itu.
Tidak ada 700 tahun penglihatan telah dilihat. Yesaya 95 dan 6 telah lahir putra. Aku telah memberikan Mesir sebagai penebusmu. Yesaya dengarkan. Dengan siapa engkau tiada Tuhan yang lain. Siapa itu? Tidak ada. Oke. Kita kasih kesempatan Gus Betik untuk, kalau Gus Betik ini paham betul tentang soteriologi atau konsep keselamatan dari Paulus. Silakan Gus, saya persilakan Gus Betik. Brother, orang Islam tidak bisa menjelaskan kitab Kristen ya. Halo, begini, Bang Mister Baik. Tidak boleh, tidak boleh. Loh, begini. Iya, pakemnya tidak boleh. Kenapa ada Islamologi di STT? Loh, dia kan mempelajari ya, itu sama di sini sama. Di sini begini Mister Baik, saya katakan ini Pak Danse ini guru STT ya, dosen STT. Di sana dengar dulu, jangan tapi loh, keluar jalur gimana? Memang keluar jalurnya lah, kalau STT gurunya adalah pendeta, jelaskan tentang keislaman, terus main tafsir-tafsir bodong ala gereja. Apakah itu tidak dibenarkan menurut Anda? Kalau tidak dibenarkan, kenapa dilakukan oleh STT? Silakan Gus Betik. Silakan Anda kalau tidak suka dengan penjelasan Gus Betik, silakan Anda turun, silakan. Sebelum Gus Betik menyampaikan sesuatu, Anda tahu intisari Torah dan Injil itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Ya, ketika umat Muslim itu membahas Bible, tidak ada unsur kesalahan di sana. Ya, oke, lanjut Subandi Tesukoco. Ya, silakan Gus Betik. Kalau Mr. Baik kurang tidak suka dengan penjelasannya Gus Betik, ya Anda bisa turun saja gitu ya. Tetapi kalau Anda mau bertanya atau mau berdiskusi, ya baik-baik gitu aja. Tapi jangan hanya sekedar curhat ya, ngawur, nggak paham. Nah, kalau bahasa itu gampang. Ya, oke. Silakan. Tidak bisa, orang Islam tidak bisa menjelaskan. Loh, ini Pak Danse ini dulu menjelaskan tentang keislaman itu loh. Kok orang Islam tidak boleh menjelaskan kekristenan? Silakan Gus. Oke, silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum untuk semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kepada admin ya. Dari admin maksudnya kepada saya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mengklarifikasi hal yang paling dasar dulu. Gus Betik, sebelum ngomong, saya ingin menyampaikan kepada 243 mata memandang, Gus Betik ini adalah seorang YouTuber. Dia memiliki akun TikTok masih baru. Jadi saya mohon ya, yang berkenan khusus Muslim, mohon kiranya Anda mengikuti atau follow akun Subandi Tesukoco ya, supaya ada saling membagi edukasi dengan beliau. Beliau memiliki ilmu ya yang tidak diragukan lagi. Silakan follow dan ikuti Subandi Tesukoco. Lanjut. Lanjut sebentar sedikit Gus. Saya mau pesan sponsor aja. Ini Mr. Danse ini ada dua ya, satu Pak Danse, satunya Mr. Danse host. Dan ini tinggal kurang lebih 50 subscriber untuk memenuhi syarat live. Jadi mohon kepada teman-teman yang ada di bawah untuk men-follow Mr. Danse ya, biar segera untuk memenuhi 1000 untuk sebagai akun cadangan apabila yang satunya harus di-banned karena kerungkatan. Oke, terima kasih. Lanjut Gus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan saya akan membahas sesuatu yang fundamental dulu yang disampaikan oleh saudara kita Kang Mas Mr. Baik. Saya tidak tahu, mungkin nanti bisa dijelaskan studinya di mana, STT mana, atau sekolah Alkitab di mana, dan levelnya S1, S2, profesor, doktor atau apa. Saya perlu tahu itu. Kalau misalkan tidak keberatan, monggo disampaikan nanti. Saya akan jelaskan dulu ya. Kita membawa agama itu dalam ranah edukasi. Dalam ranah edukasi itu silakan saja. Sekarang dunia virtual sudah terbuka. Orang Islam menjelaskan Kristen ada. Orang Kristen menjelaskan Islam juga ada. Kita nggak bisa menghambat bagaimana dunia ini sudah menjadi sesuatu yang terbuka. Informasi ini terbuka yang dinamakan globalisasi. Ya,
bukan hanya orang Islam menjelaskan Kristen, orang Kristen pun menjelaskan Islam. Kita harus terima itu, kecuali kita hidup di zaman batu. Itu baru boleh, karena kan sekarang sudah terbuka. Jadi kalau ada orang Islam menjelaskan Kristen, orang Kristen menjelaskan Islam, itu sudah biasa, dan tinggal kita sendiri mau diterima atau ditolak itu ada pada otoritas masing-masing, begitu loh ya. Jadi tidak ada masalah selama kita membawanya dalam ranah edukasi, tidak saling menghujat, saling menghormati. Kalau ketemu alhamdulillah, haleluya, nggak ketemu ya nggak masalah, gitu aja. Jadi tidak terus dibatasi. Orang Islam nggak boleh menjelaskan Kristen. Ya kalau begitu orang Kristen juga harus dilarang. Jangan menjelaskan Islam itu. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Karena teknologi ini telah membuat kita menembus ruang dan waktu yang namanya globalisasi. Sekarang dalam satu genggaman handphone apapun bisa kita cari di sana. Itu yang perlu saya jelaskan. Yang kedua, kalau orang Islam berbicara tentang kristologi itu tidak aneh. Karena apa? Sejarah mengatakan bagaimana kafir Najran itu berdialog dengan Kanjeng Nabi, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. 3 hari 3 malam berdiskusi. Mereka berdiskusi saling hormat, dan Kanjeng Nabi tidak memaksakan untuk mereka masuk Islam. Semua bisa terselesaikan. Tapi pada satu titik ketika who is Yesus, siapa Yesus di sana tidak ketemu. Maka Kanjeng Nabi atas bimbingan wahyu dari Gusti Allah Agung menawarkan mubahala. Dan ketika mubahala itu tidak diterima setelah ditawarkan, tidak diterima oleh saudara-saudara kita dari kafir Najran, ya nggak terjadi, gitu loh. Itu sebuah bukti bahwa Al-Quran itu juga memberikan perhatian terhadap kristologi. Jadi kalau kami sebagai orang Islam berbicara kristologi, itu lumrah, gitu loh. Justru kalau kita mau kenceng-kencengan, apa urusannya orang Kristen membicarakan Islam? Kan di sana duduk rumah. Tapi nggak boleh begitulah, kita saling terbuka. Kristen mau membicarakan Islam, monggo. Islam membicarakan Kristen, monggo. Selama itu dibawa dalam ranah edukasi, bukan ranah aplikasi. Kalau dalam ranah aplikasi, kita tinggal menerapkan saja dan saling hormat. Ada orang mau ke gereja, ya jangan diganggu. Silakan, monggo Pak. Orang mau ke masjid, silahkan monggo Pak. Begitu dalam aplikasi sosial. Tapi dalam edukasi, semua bisa kita perdebatkan. Sama dengan komunis. Komunis itu nggak boleh kita terapkan. Tapi dibawa dalam meja edukasi sebagai pelajaran, itu boleh. Gitu. Nah ini harus kita pahamin dulu. Kalau ini kita nggak paham, ya sudah berhenti. Nggak usah dialog. Gitu loh. Oke. Kemudian saya akan masuk. Bentar. Bisa saya lanjutkan? Silakan lanjutkan. Entar, dikit aja. Entar, saya mau tanya dulu dikit. Brother, itu bagaimana tanggapanmu tentang, katanya ada di Tangerang itu ada ibadah yang dibubarkan ya? Aduh, sabar lah itu Tunggu, kan tadi katanya Nggak usah bias. Ini mau soteriologi dulu. Ya, silakan Gus. Oke, nanti ini tidak untuk ngobrol dulu nanti ya. Ngobrolnya nanti. Enggak, soteriologinya dari Islam saja lah. Kan ada ayat. Oke, silakan Gus. Oke, Gus berarti dulu diselesaikan. Silakan Gus. Untuk 234 sekarang naik menjadi 235 viewers, mari kita belajar sama-sama. Jadi begini, soteriologi salib, keselamatan yang terpusat pada salib itu adalah dogma yang dibangun oleh Paulus. Di sanalah Paulus membangun dogma. Jadi dogma itu dibangun oleh Paulus dengan mengkapitalisasi. Nah itu aja udah keliru, brother. Saya turun dah kalau gitu, keliru. Oke, silakan kalau mau turun. Kalau mau turun ya silakan. Ya, silakan Gus, lanjut Gus. Oke. Dengan mengkapitalisasi apa yang terjadi pada Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah terlarang. Jadi cikal bakalnya itu di sana sebetulnya. Padahal sudah disampaikan dengan bagus oleh saudaraku yang semoga Allah merahmatinya, Kang Santo Asidiki. Padahal kalau kita lihat di kitab Kejadian itu, ya, si ular sudah dihukum, ya, makan debu dia. Si perempuan juga sudah dihukum, kesakitan dia melahirkan. Si laki-laki juga sudah dihukum, ya, karena rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu semua sudah dihukum, berarti kan sudah selesai. Sudah selesai kan? Terus apa lagi yang mau dipermasalahkan? Kalau Adam dan Hawa itu salah, sudah dihukum. Ularnya juga sudah dihukum. Jadi kan sudah selesai.
ketika hukuman itu sudah dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran, hukum itu sudah selesai. Jadi kalau masih ada dosa waris dari mana? Itu kan harus didiskusikan secara genah dulu, baru kita berbicara tentang dosa waris. Jadi intinya apa? Dosa waris itu harus kita lihat dari awalnya dulu, ketika dilarang mendekati pohon pengetahuan. Gue mau tanya nih, ada yang bisa menjelaskan gue di mana pohon pengetahuan itu? Coba. Jelaskan. Di Eden. Gue Di sudah. Eden, Gus. Bagaimana? Di Eden katanya sih. Iya, kalau di Eden itu ada nggak sekarang? Pohon pengetahuan itu ada nggak? Kan kita harus aplikatif dong. Ada nggak pohon yang namanya pohon pengetahuan, ada nggak? Saya sudah tanyakan ini dengan pendeta waktu saya diskusi di Surabaya. Nggak ada yang jawab. Pohon itu pohon pengetahuan, artinya apa? Itu pemahaman secara metafora, bukan harafiah. Tidak ada namanya pohon pengetahuan. Kalau pohon duren ada, buah duren ada, pohon rambutan ada, buah rambutan ada. Pohon pengetahuan, Anda mau cari kemana? Saya mau tanya, cari kemana Anda pohon pengetahuan? Kan tidak ada. Itu dipaparkan dalam bahasa sastra. Makanya kita harus juga memahami sastra ketika kita membaca teks-teks suci. Baik itu kitab suci yang disebut Bible, Torah, Injil, ataupun Al-Quran. Itu ada bahasa sastranya. Jadi yang disebut pohon pengetahuan itu nggak ada. Ini bahasa metafora. Tetapi teman-teman Kristen sulit menerima ini. Karena apa? Kalau pohonnya metafora, artinya dosanya juga itu metafora. Artinya nggak ono. Dosa itu nggak ada. Karena ini metafora semua. Bagaimana caranya orang terhukum nanti? Bagaimana penyelesaiannya? Dan itu sudah diselesaikan seperti yang dijelaskan Kang Mas Santo tadi kan. Yang perempuan sudah dihukum, yang laki sudah dihukum, yang ular sudah dihukum. Apalagi? Kan nggak ada. Kemudian kita itu baca surat 2 dari Roma 2:6 itu selaras. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Waduh, saya ada tamu ini, Pak. Ya, lanjut sedikit aja, Gus. Lanjut sedikit. Sebentar, langsung masuk, Ki. Iya, sebentar ya. Aku lagi 5 menit. Aku lagi Iya. Lagi apa namanya, Ki? Gak ru aku Ki, jenenge apa? TikTokan gitu ya. Tunggu sebentar. Jadi begini, setelah kita lihat semua, sebetulnya seperti yang aku katakan, dan ini aku pertanggungjawabkan secara intelektual. Kalau mau mendiskusikan, ayo kita diskusikan di darat, tapi ya, bahwa salib itu tidak punya nilai teologis, nggak ada. Salib itu nilainya nilai politis. Ketika Yesus harus berhadapan dengan dua kekuatan, Romawi sebagai penjajah dan Yahudi sebagai pemegang hukum-hukum keberagamaan pada saat itu. Jadi di Israel itu hukum dibagi dua. Hukum tentang pemerintahan dipegang oleh si penjajah yang jahat itu, Romawi, tapi hukum-hukum teologis itu dipegang oleh Yahudi. Makanya ketika mau menghukum Paulus, Yahudi nggak mau ambil peran sendiri. Bisa dihabisi dia. Dia harus minta izin terhadap Romawi. Mereka main mata. Jadi tua-tua Yahudi dan Romawi sama-sama berkehendak Yesus harus dihabisi. Karena apa? Sebagai negara yang menjajah di negara jajahannya, tidak boleh ada orang kuat muncul. Yesus itu punya kans untuk menjadi orang kuat, dan itu akan mengganggu kekuasaan Romawi dalam menjajah Israel. Sementara tua-tua Yahudi nggak mau status sosialnya direbut oleh Yesus. Makanya kenapa Yesus tersalib? Kalau kita baca di Injil-Injil yang di awal itu, karena dengki. Jadi bukan karena menebus dosa. Itu dulu, maaf saya ada tamu, saya tak parkir dulu, nanti kita lanjutkan ya. Mohon maaf semuanya untuk saudara Kristenku. Anda setuju, monggo, nggak setuju juga nggak masalah. Kalau Anda mau mendiskusikan dengan saya, silakan kita gelar tapi di darat ya. Anda tentukan tempatnya, saya akan datang dan nggak perlu membiayai saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit tapi cukup jelas ya, bahwasanya itu masalah politis. Wah, ini sayangnya Gus Betik ada tamu, tapi tidak apa-apa. Kita sambut dulu Macan Putih ini. Macan Putih apakah Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Ya, Lanjutkan ya. dulu, Nyimak. Oke, mungkin ada tambahan dari Bro Admin yang dari tadi mute terus. Silakan Bang Bro Admin. Cuma saya pesan lagi kepada saudara-saudara yang di bawah, ada 200-an ya, seandainya 200 Muslim ini follow Pak Dance, Mr. Dance. Insya Allah akun cadangan itu bisa nanti dimanfaatkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya rungkat dan dibanet. Silakan Bang Bro Admin monitor. Bro Admin. Oke, silakan. Monitor, Mungkin Pak. ada. Oke, barangkali ada yang mau ditambahkan dari tadi mute supaya dapat koin itu lumayan 2. Ini masih kosong aja dari tadi. Ya. Silau. Ya, sayangnya tadi Pak Baik turun ya. Pak Kusmetik. Ya, memang sayang baru sebagian mungkin Pak Kusmetik yang menjelaskan tadi ya. Kebetulan ada tamu. Mengenai penyaliban Yesus, Pak Kusmetik menarasikan berdasarkan sudut pandang peristiwa memang sudah tepat sekali. Dan makanya tadi ketika ditanya disalib karena apa? Ya salah satunya saya jawab karena dianggap melawan kaisar. Sesuai yang tertulis dalam Lukas 23 itu ayat 1 dan 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ya, jadi nggak semata-mata saya ngomong sembarangan, cuman memang Alkitab berbunyi demikian. Sudut pandang Pak Subandi juga betul, memang dari sudut pandang peristiwa, Yesus itu orang yang dianggap berbahaya menurut petinggi-petinggi Yahudi atau Imam Farisi. Imam Farisi tidak bisa menghukum karena hukum Yahudi membunuh orang itu tidak boleh. Makanya dihasutlah seolah-olah melawan kaisar. Dari Pilatus, orang yang mengadili, malah sebenarnya ingin menyelamatkan, menurut Alkitab ya, menurut Lukas ya, ingin menyelamatkan Yesus. Makanya Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini atau pada Yesus. Nah, itu sudah betul dari sudut pandang peristiwa, betul sekali bahwa memang kalau istilah yang mudah, Yesus ini disulimi lah, orang benar tetapi dikatakan salah atau dikatakan jahat. Nah, kalau dari sudut pandang yang lain, misalnya klaimnya Yesus yang lain tentang kenapa dia harus wafat, itu kan ada juga peristiwa yaitu perjamuan kudus. Persis sebelum penangkapan Yesus ada perjamuan kudus yang dicatat di dalam Matius. Ketika perjamuan kudus, Yesus itu menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan pengampunan dosa, misalnya nih di Matius pasal 26 ayat 26 ya, itu sudah sering sekali. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti ini disimboliskan sebagai tubuh Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, pemahaman tentang pengampunan dosa juga tidak semata-mata kita ambil begitu saja. Memang ada ayatnya yang berbunyi demikian, dan itu klaimnya Yesus sendiri yang dicatat oleh Matius. Ada juga di Lukas tentang perjamuan kudus ini. Paulus menegaskan kembali tentang makna apa sih sebenarnya penebusan dosa ini, termasuk misalnya pemahaman tentang orang yang tidak melakukan hukum Taurat adalah orang yang terkutuk. Sehingga Kristus mengambil peran, seharusnya orang yang dihukum itu adalah orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, tetapi Kristus mengambil hukum itu, sehingga mereka yang seharusnya dihukum tidak dihukum karena melanggar hukum Taurat. Mereka sudah berada di bawah hukum baru.
atau hukum kasih karunia. Penekanan Paulus memang di situ. Termasuk untuk orang-orang yang bukan keturunan Israel. Jadi kesimpulannya itu ada dua sudut pandang. Kalau dari sudut pandang peristiwa, tadi Pak Subandi sudah betul. Tetapi kan ada klaim yang lain, termasuk pengampunan dosa, itu dari sudut pandang teologi spiritual. Klaimnya Yesus sendiri. Di mana menurut orang Yahudi menantikan Mesias yang benar-benar membebaskan dari penjajahan, tetapi yang datang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Karena Yesus sendiri yang bilang, orang yang berdosa ialah hamba dosa. Begitu kira-kira tambahannya. Oke, ya. Kalau memang ini kan menurut mengundang pertanyaan ya. Jika konsepnya Paulus bahwa Yesus itu untuk menebus dosa dengan disalibkan itu, tentunya gitu. Hal itu juga berlaku bagi orang-orang Yahudi juga dong. Tapi kenapa hanya berlaku untuk orang-orang non-Yahudi? Tadi saya katakan, kalau untuk orang-orang non-Yahudi, bodoh amat. Ngapain harus nyalip-nyalip Yesus untuk membebaskan dosa mereka? Sementara mereka ini memang sudah tidak kenal itu, tidak kenal hukum Taurat. Seharusnya seandainya mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menggantikan kutuk hukum Taurat, ya tentunya berlaku untuk orang-orang Yahudi. Akan tetapi katanya Yahudi tetap melaksanakan hukum Taurat, termasuk orang-orang yang bersunat itu tetap harus melakukan hukum Taurat. Loh, berarti penyalibannya hanya berlaku untuk non-Yahudi. Dengan demikian, ngapain orang non-Yahudi itu memang sudah tidak mengenal hukum Taurat, untuk apa lagi, begitu kan? Oke. Mungkin dari tambahan yang lainnya ya, silakan Bang Baroka atau Bang Santo, Bang Sahrul atau Macan Putih. Silakan Bang Santo. Ya, maaf nih, Anda tadi mengatakan tentara Romawi. Kerasin dikit suaranya Bang Santo. Ya, jadi Bang Santo kecil suaranya. Mengatakan bahwasannya pembunuhan ini itu atas dasar nubuatan manusia itu jelas. Yohanes 11 nomor 51. Itu nubuatan kematian Yesus ini oleh Imam Kayafas. Nah, yang jadi pertanyaan ini berarti kalau memang penangkapan Yesus itu karena Anda mengatakan tadi dikira melakukan pelanggaran hukum Taurat, berarti nggak nyambung memang di dalam penebusan dosa. Nggak ada berarti, kan begitu. Nah, jadi kalau dikata dengan nubuatan kehendak Tuhan kematian Yesus, nggak ada di dalam Bible Tuhan itu membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Keluaran 23 nomor 7. Nggak ada itu perintah Tuhannya Musa. Gitu loh. Nah, Anda tadi menjelaskan bahwasannya, oh itu karena dikira dia melanggar hukum Torah. Terus dia ditangkap. Oh berarti di luar dong itu. Kenapa ya Paulus terus mengatakan Roma 5 nomor 12 itu? Tentang dosa Adam. Nah di sini yang dicari Pak. Bukan tentang penangkapan atau segala macam yang dikira dia melanggar hukum Torah. Oke. Nah, setelah misalnya penangkapan pembunuhan, berarti Yesus memang jelas-jelas ya tidak ada tentang penebusan dosa itu. Dan itu pun kejadian itu keluarnya surat-surat Paulus ini setelah Yesus terangkat. Ya. Setelah Yesus terangkat, ini poinnya di sini Roma 5 nomor 12 ini membicarakan tentang Adam. Jangan salah loh. Baca Roma 5 nomor 12 itu apa? Itu tentang dosa siapa sih itu? Satu orang itu. Adam. Dikatakan oleh Paulus. Nah, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Loh, dengan jalan menjadi kutuk. Menebus kita loh. Ini ceritanya di situ menebus kita. Nah, Anda tadi mengatakan, oh itu tentara Romawi mengira, atau orang-orang Yahudi mengira dia melakukan pelanggaran hukum Torah. Berarti nggak nyambung memang. Nggak nyambung dengan penebusan. Dia juga pernah mengajarkan tentang penebusan. Nggak ada Yesus mengajarkan tentang penebusan dosa. Nah, di dalam Matius 6 nomor 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan apa? Mengampuni kesalahanmu. Gitu loh. Itu loh kata Yesus. Yohanes 1 nomor 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Loh, itu loh jelas. Nah, makanya di saat ada nubuatan Yohanes 11 nomor 51 tentang kematian Yesus ini ternyata dinubuatkan oleh Imam Kayafas, pertanyaannya, ada nggak nubuatan pencipta langit dan bumi tentang kematian Yesus terkutuk di kayu salib? Tidak akan pernah ditemukan. Gitu loh. Silakan lanjut teman-teman. Oke, mungkin ada tambahan dari Bang Sahrul. Bang Sahrul. Bang Barokah. Mana-mana, silakan. Dilanjutkan yang lain dulu, Tuan. Oke, Bang Macan Putih, sorry ini kita sambut tamu yang baru muncul ini. Bang Macan Putih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di Silakan sini barangkali lagi, ada yang mau tambahkan. ya ini lagi bersimpul di sininya lagi kami anak-anak jadi nggak enak, nggak fokus. Oh, nyimak ya. Iya. Lanjut. Oke. Ya, silakan Bro Admin, barangkali ada yang mau dijelaskan lagi. Artinya gini, penangkapan Yesus itu jelas karena dianggap melanggar hukum Taurat menurut tua-tua Yahudi ya, maupun Farisi gitu. Tidak, Pak. Tidak. Kan tadi Anda sebutkan tadi. Bukan, dalam penangkapan sesuai cerita Pak Subandi Sukoco kan sedang menarasikan tentang kenapa Yesus disalib, persis seperti yang diceritakan Pak Subandi Sukoco. Tetapi di Alkitab ada sudut pandang lain, yaitu sudut pandang teologis, di mana Yesus mengklaim tentang tubuhnya dan darahnya adalah penghapus dosa atau penebusan bagi banyak orang. Begitu loh. Dan saya melengkapi informasi yang disampaikan Pak Subandi Sukoco. Begitu. Begini, Bang Bro Amin, saya melihatnya gini, Yesus memperumpamakan roti adalah dagingnya, kemudian anggur itu darahnya. Itu kan sebagai simbol ya, sebagai simbol. Artinya itu bersifat simbolik atau katakan metafora, kata Gus Betik tadi ya. Artinya kan tidak perlu real ya, karena kalau real rasanya bertentangan sendiri. Artinya ketika Yesus hanya memberikan simbol-simbol itu saja, bukan berarti kemudian dijadikan sebuah kenyataan begitu. Ya, itu menurut pandangan saya sih. Ya. Tapi mungkin ada yang lain ya. Bang Santo, silakan mungkin bagaimana mengenai tentang perkataan Yesus itu bahwa ini darah ini darahku, ini ya silakan. Ya, Pak Sidik, saya tidak membuat cerita baru tentang narasi Pak Subandi. Bagaimana Yesus itu ditangkap, bagaimana orang Farisi menghasut jemaat sampai menuduh Yesus dikatakan memberontak kaisar atau melawan kaisar. Jadi saya tidak membuat cerita baru, ceritanya sama persis. Pak Subandi Sukoco juga sudah betul, tapi saya menambahi dari sudut pandang teologis tentang klaimnya Yesus selain dari peristiwa penangkapan, yaitu peristiwa sebelum penangkapan persis tentang perjamuan kudus, di mana klaim Yesus di situ mengatakan tentang tubuh dan darah sebagai penebusan bagi banyak orang. Begitu. Nah, ajaran Paulus menegaskan tentang peristiwa tersebut, menjabarkan kembali paham-paham atau pandangan tentang penebusan dosa. Ada tentang penebusan dosa dari hukum Taurat. Kemudian tadi yang soal Roma, itu memang diambil dari sudut pandang Adam sebagai orang pertama yang pernah melanggar perintah Tuhan, sehingga maut juga mengikuti. Nah, orang sekarang, karena setiap orang berdosa, dianggap mewarisi perbuatan Adam tersebut. Begitu, Pak Sidik. Oke, sekarang saya tanya, ambillah apa ini? Tubuhku, makan toh, makanlah tubuhku, minum darahku. Sekarang saya tanya, itu apa harfiah atau alegori? Iya, itu secara harfiah. Kata perumpamaan.
Yaitu perumpamaan sama seperti ketika Yesus berdoa. Terus tunggu, tambahan kedua. Apakah di situ ada tertulis bahwasanya Yesus akan mati terkutuk untuk menebus dosa? Enggak, di situ bunyinya yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, makanlah ini tubuhku. Inilah tubuhku. Sekarang saya tanya, ini alegoris atau harfiah? Ya, secara peristiwa Yesus mengambil roti dan ia mengalegoriskan atau mengibaratkan roti tersebut adalah tubuhnya. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab Betul. inilah darahku, darah Betul. perjanjian. Oke? Betul. Nah, ini darah apa? Itu minuman anggur Yang itu diminum yang diambil. waktu ditombak dia disalib, apakah ada yang minum? Maksudnya bukan Loh. itu, ini peristiwa terus apa? sebelum Ini alegoris. penangkapan. Sekarang jadi pada waktu Ini itu tuh mereka ini, peristiwa perjamuan kudus iya, sebelum perjamuan ini penangkapan. terjadi benaran mengambil mana? Kata Ya Yesus, benar toh. ambillah tubuhku. Mana? Dia potong telinganya atau apanya yang dipotong, dimakan tubuhnya ini. Diulang dulu pertanyaannya yang benar coba. Makanlah ini tubuhku. Ada nggak dimakan? Coba yang mananya yang dimakan Yesusnya ini? Tubuh yang mana? Daging yang mana dimakan? Ya ampun, makanya dibaca si ayatnya. Loh, Yesus minumlah kamu mengambil semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian. Jadi pada waktu itu darah mana? Diiris di mana? Coba. Dari mana darahnya ini? Di leher kah? Atau dari mana waktu darah perjanjian? Loh. Nah, seperti Pak Subandi tadi mengatakan, ternyata pohon itu dikatakan dengan alegoris atau tidaknya seperti ini. Nah, banyak Yesus mengatakan kata-kata perumpamaan. Nah, sekarang poin pertanyaan, di saat Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ada kan Yesus mengatakan aku akan mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa kalian? Itu narasi Paulus, bukan narasi Yesus. Nah, Karena narasi makanya Yesus, narasi anak Paulus setelah Yesus manusia. terangkat, toh. Ya kan memang kedatangan Paulus setelah Yesus terangkat. Baru ada Sebenarnya sosok kalau kita Paulus. baca di bawah ya, kalau di 69 ya, 2629, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu ini sebenarnya ini menjelaskan tentang orang minum anggur ini, tentang minum hamar ini, gitu loh. Tetapi kalau Anda menarasikan bahwasanya ini Maksudnya minum satu-satunya data, sekarang saya tanya, tubuh nggak pernah ada nggak di situ? Tubuh mana yang dipotong dimakan? Pas loh, Kanibal dong. tadi jenengan sudah bertanya, itu realita makan tubuh beneran atau alegoris? Nah. Yesus menggunakan roti sebagai alegoris dari dagingnya sendiri. Kan di situ ayatnya Roti. jelas, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya. Baru darah ini apa? Lalu membagikan darah ini ya anggur itu. Anggur. Secara Berarti bukan darahnya simbolis dia ya? diambil. Secara Bukan simbolis darah dia yang diminum ya? Atau darah dia yang beneran diminum? Wong jenengan sudah mendengar pernyataan saya secara simbolis diambil Nah, enggak nyambung sebagai nggak wujud dengan Galatia darah ini? Galatia Kristus. 3:13 kalau kita masuk. Nyambung nggak? Penebusan dosa Galatia ini. 3:13 sebagai penjelasan untuk orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu kan terkutuk. Nah, pengajaran Paulus kutuknya itu Bung, diambil tunggu oleh dulu. Kristus. Oke, pengampunan dosa, minum darah, makan tubuhnya apa? Maksudnya apa? Ya, pertama dari peristiwa, ini Apa? peristiwa perjamuan kudus persis sebelum ditangkap. Yesus Nah, melakukan ini kan perjamuan kudus. akan merujuk kepada persaliban kan? Maksudnya, iya persis sebelum Nah, ini pengampunan dosa penyaliban. untuk apa coba? Sebegitunya cuman makan roti, minum darah, terus nggak ada pertobatan, sebentar. sebegitunya itu ajarannya. Sebentar, jangan salah. Gimana? Bukan masalah sebegitunya. Justru ini yang paling Ya, makanya fundamental. katanya, aduh, Bung, coba, Bro Admin, coba. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, itu Darah klaimnya mana? Darah Yesus. mana ini? Apa maksudnya? Apa? Di mananya ini akan terjadi? Ya, gini. Itu klaimnya Yesus seperti yang dilakukan klaim Yesus di ayat sebelumnya di Matius pasal 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nyawanya menjadi
Tebusan bagi banyak orang di Matius pasal 20 ayat 28 itu klaimnya Yesus. Menjadi tebusan bagi banyak orang, kenapa? Dia utusan Tuhan, menyampaikan firman yang diperintahkan, betul? Ya. Diterima berarti ya, menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Iya, tebusan karena bukan Ya, tebusan sudah. mati terkutuk di kayu salib. Penebusan dalam artian pada waktu itu dia diutus. Iya. Ya jelas dia mengajarkan tentang ajaran Tuhan loh. Seperti tadi yang saya bacakan. Sebentar. Tengah dulu, Bung. Berarti apa yang dikatakan Yesus, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan kitab para nabi, bohong. Loh, Sementara tidak orang yang bohong. tunggu dulu. Nah, tidak bohong. Apa yang menjelaskan di dalam kitab para nabi sebelum Yesus? Orang yang berbuat dosa, orang yang fasik apa? Bermohon ampun kepada pencipta langit dan bumi. Bukan penebusan-penebusan begini kan? Loh, ajaran sebelumnya penebusan dosa dilakukan dengan memberikan darah binatang, Pak. Iya, Ya sekarang itu saya tanya. domba atau yang Oke, lain sekarang lah. saya tanya. Yes, iya betul, salah satu juga itu. Lah, iya. Sekarang saya tanya, Yeskil itu bohong itu katanya. Orang fasik itu kalau berdosa bermohon ampun. Seperti Mazmur 86 nomor 5, Mazmur 51 nomor 3. Kenapa Kasihin, tiba-tiba tunggu dulu. mengatakan Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadi ajaran-ajaran sebelum Yesus ini sudah diajarkan. Tuhan itu Maha Pengampun. Di saat Anda berbuat dosa, bermohon ampunlah kepada Tuhan. Itu ajaran Yesus. Nah, sekarang kalau Anda tarik dari sini, ini apa pengampunan dosa mana ini? Apa yang dimaksudkan ini? Jangan bolak-balik pertanyaan tapi nggak bukan sendiri sama pertanyaan. Gini, itu alegoris ya bro ya. Jadi itu perjamuan kudus itu sebelum Yesus disalib. Betul. Dia mengatakan ambillah anggur ini, Ambillah dan makanlah. Inilah dan tubuhku makanlah untuk roti. tubuhku untuk roti. Itu Ya. alegoris kan? Secara alegoris, Ya, oke. Yesus Terus, mengambil roti sebagai alegoris tubuhnya dia. terus Ya. setiap kali kamu makan roti dan anggur ini, kamu akan mengingatkan kamu akan kematian Tuhan. Iya. Untuk bisa menyatu sehingga menyatu dengan Kristus gitu kan? Iya, menjadi peringatan akan daku, Yesus bilang begitu. Nah, terus itu dikatakan sebelum penyaliban. Betul, waktu perjamuan, persis malam penangkapan. Itu kata siapa itu? Ya, enggak dong, ini di Matius, Lukas. Matius, Lukas. Iya. Itu yang nulis Matius, Lukas. Merujuk kepada perkataan Yesus. Ya, itu perkataan Yesus memang. Klaimnya Yesus lah. Ini kan ceritanya banyak sekali klaim-klaim Yesus yang diceritakan dalam Matius dan Lukas. Oh, berarti yang mati itu Tuhan. Iya, yang mati ya Tuhan Yesus toh. Yang mati Tuhan Yesus. Yesus itu Iya. ketika menjadi manusia udah jadi Tuhan kan? Ya itu Yang kan. dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan kan? Iya itu kan pertanyaan Terus tentang mati. bahasa. Terus maksudnya gimana? Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Ya itu Supaya tetap menjadi Tuhan gitu. Itu pengajaran Paulus. Iya. Pengajaran Paulus untuk menegaskan bahwa Kristus bukan hanya Tuhan bagi orang hidup, tapi juga Tuhan bagi orang mati. Karena ketika dia mati, masuk ke dalam dunia orang mati. Dan setiap orang yang mendengar suara Kristus, dia bangkit. Kalau dia mati masih bisa mengaku itu ya, Yesus Tuhan gitu. Orang-orang yang sudah mati itu tahu gitu kalau Yesus itu Tuhan. Ya Tuhan di sini kan maksudnya ilahi, Pak. Iya. Kalau untuk orang Kristen, misalnya saya nih, dogmanya Trinitas, mengakui kemanusiaan dan keilahian Yesus. Di bagian mengakui keilahiannya, kita menyebut Tuhan. Ya. Ya, di bagian kemanusiaannya kita menyebut anak. Tubuhnya itu manusia. Di dalam rohnya, di dalam diri Yesus itu Tuhan. Berarti yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan. Kan Tuhan Bapa ada di surga. Tapi firman-Nya keluar dari Bapa terus menjadi Yesus. Tapi Bapa masih ada, berarti sebagian firman ya,
ini yang menjadi Tuhan itu firman yang mana? Enggak dibagi-bagi, Pak. Itu kan firman itu kan yang dibawa oleh Jibril. Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Tapi itu dijawab saja jadi Tuhan gimana sih? Seorang laki-laki setelah lahir kau beri nama dia Yesus. Dia dari Roh Kudus. Nah, terus tadi dibilangnya Jibril itu mengatakan bukan gitu. Akan melahirkan anak manusia, tapi sertifikat kelahirannya telah lahirlah bagimu juru selamat di kota Daud gitu. Yesus Tuhan. Yang lahir Tuhan atau anak manusia? Ya, kita geser tema ya. Nah, soal Yesus Tuhan tadi saya sudah katakan. Tunggu. Jangan geser tema dulu, Bang Bro Admin. Nah, itu tadi udah geser. Iya, sebentar. Tadi pas saya disebut tadi pas lagi ke belakang, jadi nggak sempat tadi menanggapi langsung. Tadi Pak Belo ini silakan. Ya. Silakan. Jadi begini, saya mau nanya begini. Ketika Adam diciptakan, kan begitu ya, direncanakan oleh Tuhan, di situ kan dilarang tuh, di dalam sebuah taman itu ada pohon yang dilarang gitu untuk didekati. Nah, pohon itu adalah pohon pengetahuan, begitu, tentang yang baik dan jahat. Jadi buahnya itu adalah buah tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Di sini pertanyaannya, kenapa Tuhan melarang untuk memakan buah pengetahuan? Untuk membedakan yang jahat dan yang baik. Kan itu buah daripada pohon itu. Saya ulangi ya, di sini ditegaskan bahwasanya semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Artinya di sini Tuhan melarang Adam supaya pinter. Kenapa? Supaya Adam tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Nah, sekarang seperti yang dikatakan Gus Betik tadi ya, pohon kebaikan, pohon pengetahuan itu hanya saja sebagai metafor, kan begitu tadi. Tentunya imbasnya adalah tentang penebusan dosa itu juga metafor. Nah, konkretnya kan nggak jelas ini bagaimana konsep penebusan dosa itu sebenarnya.